Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta Alif Q, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan pertemuan ketiga. Kita akan membahas kali ini bab yang berkaitan dengan fi'il. Pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa setiap perbuatan pasti ada pelakunya. Kenapa? Karena sebab dan akibat. Ketika ada pelaku, ketika ada perbuatan, pasti ada pelaku. Nggak mungkin perbuatan tanpa ada pelakunya. Ketika ada suara, pasti ada orang yang bersuara. Nggak mungkin suara tiba-tiba datang. Pasti ada pelakunya. Demikian juga, ketika ada fi'il, maka pasti ada fa'ilnya. Ketika ada fi'il, pasti ada fa'il, pasti ada fa'ilnya. Ketika ada predikat, pasti ada subjeknya. Ketika ada perbuatan, pasti ada pelakunya. Maka kali ini, kita akan membahas bab yang berkaitan dengan subjek. Ini dikenal dalam istilah ilmu nahwu, yakni fa'il. Bab apa? Bab fa'il. Kami ulangi lagi, bab apa? Bab fa'il. Sebelum kita masuk ke dalam bab fa'il, kita telah memahami bahwa fi'il mudhari harakat akhirnya dhammah secara umum. Fi'il madhi harakat akhirnya fathah secara umum. Kemudian fi'il amar secara umum huruf akhirnya sukun. Namun nanti fi'il amar, fi'il mudhari, fi'il madhi itu bisa berubah juga harakatnya. Bisa amar berharakat akhirnya fathah, bisa juga nanti nanti fi'il mudhari harakat akhirnya berubah jadi fathah juga. Bisa juga fi'il madhi huruf akhirnya berubah menjadi sukun. Perubahan seperti itu dalam ilmu nahwu dinamakan dengan i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata. Kalau bahasa Arab kalimat, perubahan akhir kalimat. Bahasa Indonesianya, i'rab adalah perubahan akhir kata. Kami ulangi, i'rab adalah perubahan akhir kata. I'rab adalah perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil yang mempengaruhinya. I'rab adalah perubahan akhir kata karena adanya amil yang mempengaruhinya. Di pertemuan pertama kita bahas ketika isim diawali oleh huruf jar, maka harakat akhir isim ini akan berharakat kasrah. Ketika isim diawali oleh huruf jar, maka harakat akhir isim ini akan berharakat kasrah. Huruf jar ini namanya amilnya. Nanti kita belajar lebih dalam lagi. Sekarang kita sekedar aja. Huruf jar ini yang membuat isim tadi berharakat yang membuat si isim tadi berharakat kasrah. Maka i'rab seperti kita bahas tadi, perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil yang mempengaruhinya. Perubahan akhir kata karena adanya amil yang mempengaruhinya. Kalau nggak ada huruf jar, isimnya tidak menjadi harakat akhir kasrah. Karena adanya huruf jar berharakat akhir kasrah. Demikianlah definisi dari i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata karena adanya amil yang mempengaruhinya. Baik. Setelah kita pahami bahwa i'rab adalah perubahan akhir kata, i'rab ini terbagi berapa? I'rab terbagi 4. Yang pertama rafa. Yang pertama apa? Rafa. Yang kedua nasab. Yang ketiga jar. Yang ketiga jazm. Nanti peserta bisa perhatikan di modul kita ya. Yang pertama rafa. Yang kedua nasab. Yang ketiga jar. Yang ketiga jazm. Rafa tandanya dhammah. Nasab tandanya fathah. Jar tandanya kasrah. Jazm tandanya sukun. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, rafa. Tandanya apa? Dhammah. Tandanya apa? Tandanya dhammah. Baik. Yang pertama sekali kita bahas isim yang rafa. Isim yang i'rabnya rafa. Isim yang rafa berarti isim yang harakat akhirnya dhammah. Karena tanda rafa adalah dhammah secara umum. Secara umum, karena nanti ada lagi tanda yang lain. Kita pelajari pelan-pelan dulu. Rafa, tandanya dhammah. Dan pertama sekali kita akan mempelajari isim yang rafa adalah isim fa'il ataupun subjek. Karena subjek merupakan bagian dari rafa, maka subjek harakat akhirnya dhammah. Ini perhatikan dan hafalkan.
Karena subjek merupakan bagian dari isim rafa'. Disebabkan rafa' tadi tandanya dhammah, maka subjek haruslah berharakat akhir dhammah secara umum. Nanti kadang dia enggak juga berharakat dhammah. Bisa waw dan nun, bisa. Baik, kita pahamin bahwa subjek ataupun fa'il, karena dia merupakan bagian dari isim rafa', harakat akhirnya berharakat apa? Dhammah. Kemudian, apa definisi dari fa'il? Apa definisi dari subjek? Fa'il ataupun subjek adalah isim rafa' yang datang setelah fi'il. Fa'il ataupun subjek adalah isim rafa'. Berarti kalau isim rafa' harakatnya dhammah yang terletak setelah fi'il. Maka dalam bahasa Arab sedikit ada kebalikan dari bahasa Indonesia. Kalau di dalam urutannya, kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan, subjek dulu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tidak. Kalau dalam bahasa Arab fi'il dulu ataupun predikat dulu. Predikat dulu baru kemudian subjek. Maka ketika kita akan menyusun kalimat, menyusun kata, fi'il dulu baru subjek, dikarenakan subjek ataupun fa'il dia terletak setelah fi'il. Dikarenakan subjek ataupun fa'il terletak setelah fi'il. Fi'il dulu baru kemudian subjeknya. Fi'il dulu baru fa'il. Contoh misalnya, Ustadz telah mengajar. Mengajar bahasa apa? Darasa. Darasa, jangan ustadz dulu. Ustazun darasa, jangan. Darasa dulu, fi'il dulu. Darasa, darasa. Kalau darasa belajar, kalau mengajar darasa. Darasa ustazun. Darasa ustazun. Ustaz telah mengajar. Apa lagi? Ustaz telah membaca. Fi'ilnya dulu, membaca apa bahasa Arabnya? Qara'a. Qara'a ustazun. Qara'a dulu, baru kemudian ustazun. Qara'a ustazun. Qara'a ustazun. Ustaz, kenapa ustazun? Bukan ustazi. Karena fa'il, harakat akhirnya dhammah. Karena fa'il, harakat akhirnya dhammah, dikarenakan dia merupakan isim rafa'. Kok ustazun? Karena dia isim. Kalau bukan alif lam, ya tanwin. Kalau bukan alif lam, berarti harus tanwin. Apalagi? Memasak. Baik. Memasak bahasa Arabnya tabakha. Tabakha hanifun. Tabakha hanifun. Hanif telah memasak. Memasak apa? Memasak nasi, ar-ruzza, atau ikan, as-samaka. Apa lagi setelah memasak? Hanif telah memasak. Hanif telah membaca. Baik. Membaca apa bahasa Arabnya? Qara'a. Qara'a hanifun. Qara'a hanifun. Membaca apa? Al-Quran. Qara'a hanifun al-Qur'ana. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang penting kita fahamin, setelah fi'il pasti fa'il. Tapi ada juga Ustaz, setelah fi'il bukan fa'il, namun langsung ke objek. Loh, mana fa'ilnya? Fa'ilnya ada, tapi tersimpan. Nanti kita belajar di bab dhamair. Sehingga yang harus kita fahamin, setelah fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il. Setelah fi'il pasti fa'il. Setelah kata kerja pasti subjek dalam bahasa Arab. Buka surah Al-Haqqah juz 29. Al-Haqqah juz 29. Alhamdulillah. Dapat? Al-Haqqah juz 29. Perhatikan. Waja'a fir'aunu. Ja'a fi'il. Fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi. Mana ciri khas madhinya? Harakat akhirnya fathah. Waja'a fi'il madhi. Berarti setelah fi'il, kemudian pasti fa'il atau subjek. Setelah kata kerja, pasti subjek. Waja'a fir'aunu menjadi subjek. Karena terletak setelah fi'il. Lalu buka lagi Al-Ma'arij, surah setelahnya. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Sa'ala fi'il madhi. Mana ciri khas madhinya? Harakat akhirnya fathah. Sa'ilun. Sa'ilun merupakan fa'ilnya ataupun subjeknya. Telah bertanya seorang yang bertanya. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan berfaedah materi kali ini. Kita pahamin apa itu fa'il dan juga apa itu sekilas dari i'rab. Kalau memang ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Cari
di mana setelah fi'il pasti ada fa'ilnya. Kalau ada fi'il cari di mana fa'ilnya. Mudah-mudahan berfaedah dan juga bermanfaat bagi antum semuanya. Insyaallah kita diberikan semangat terus oleh Allah dan juga keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.